Hai semuanya, saya Amelia Susanti. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga menjelaskan mengenai NFP. Dan informasinya pada hari ini yaitu mengenai AS gagal dalam memenuhi ekspektasi pasar, namun tingkat pengangguran berada di level terendah dalam setengah abad. Dolar AS turun pada saat data ketenagakerjaan AS diumumkan. Sebagian data tersebut memang berada di bawah ekspektasi. Namun secara keseluruhan terbilang masih cukup solid. Selain indikator ekonomi, para investor juga mengawasi perkembangan isu politik AS dan negosiasi perdagangan dengan Cina. Non-farm payrolls atau NFP AS pada bulan September tercatat pada level 136.000 dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya 145.000. Angka tersebut memang jelas lebih rendah. Namun ada berita positif dari bulan Agustus, yaitu data meningkat secara pesat dari 130.000 menjadi 168.000. Sementara itu, menurut data average hourly earning AS dalam basis bulanan stagnan sekitar 0,0%. Hasil tersebut memang jauh dari ekspektasi para ekonom yang memperkirakan penurunan tipis sekitar 0,4% hingga 0,3% di bulan September. Kemudian Osborne menambahkan data tersebut, terutama data tingkat pengangguran yang salah satunya itu bisa meningkatkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Namun hal tersebut juga bisa dipertimbangkan lebih lanjut, yang mana karena pada saat ini sedang panas dengan isu politik di internal pemerintahan AS. Dan yang paling mengesankan adalah Amerika Serikat bisa menekan jumlah pengangguran sekitar 3,5% dalam 50 tahun terakhir. Stagnan tersebut memang jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya, yaitu 3,7%. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih NFP itu. NFP adalah singkatan dari non-farm payrolls yang menunjukkan tingkat ketenagakerjaan AS di sektor non-pertanian. Dengan kata lain, NFP mempresentasikan tingkat atau jumlah tenaga kerja dalam satu bulan, tetapi tidak termasuk tenaga kerja pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga-lembaga non-profit. NFP merupakan salah satu indikator paling penting dalam ekonomi Amerika Serikat, serta yang paling ditunggu oleh semua trader di seluruh dunia. NFP dirilis setiap bulan dan mempresentasikan data untuk bulan sebelumnya. Dan karena hasil rilisnya mempengaruhi nilai tukar USD, trader selalu waspada pada saat perilisannya. Nah, seperti apa sih pengaruh dari NFP itu? Secara umum, membaca hasil NFP tidaklah sulit. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, kondisi ekonomi suatu negara akan semakin stabil, dan semakin banyak pula yang mereka dapat hasilkan. Dengan begitu, pengeluaran konsumen secara keseluruhan akan naik. Secara logis, ketika kondisi berbalik dan tingkat pendapatan masyarakat menjadi lebih rendah, maka ekonomi akan memburuk. Jadi, NFP menunjukkan kemungkinan arah pergerakan USD. Sederhananya, jika pembacaannya tinggi atau kuat,
maka USD semakin kuat. Dan sebaliknya, jika pembacaannya rendah, maka tingkat USD semakin melemah. Ketika angka upah atau payrolls sesuai dengan yang diprediksikan, reaksi di pasar akan nihil atau tidak ada apa-apa. Biasanya NFP dirilis pada hari Jumat di bulan pertama di setiap bulannya. Dan momen sebelum dan setelah adalah momen paling penting untuk trading NFP. Kemudian tips trading dengan NFP. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, NFP telah mempengaruhi nilai tukar USD. Dalam waktu yang lama, pantau terus pasangan-pasangan mata uang major seperti euro, pound sterling, dan juga yen. Hal terpenting yang harus diperhatikan saat trading NFP adalah kesabaran dalam mengawasi pasar untuk mencerna informasi baru, tanpa terburu-buru bertindak sampai tiba pada waktunya untuk mengikuti tren. Periode volatilitas terbesar adalah 30 menit pertama setelah perilisan, walaupun dampaknya masih bisa bertahan selama 2 jam. Awasi terus indikator-indikator teknikal dan pemicunya. Ingat, pasar kerap berubah-ubah kondisi dan momen tersebut, sehingga patut untuk memperhatikan tren dan hati-hati dan trading sesuai dengan suasana pasar. Karena perubahan selalu berpotensi terjadi pada poin-poin tertentu, untuk menjamin keamanan dana Anda, sebaiknya tidak membuka order tepat sebelum perilisan. Jika Anda sebelumnya sudah membuka order, disarankan untuk menutupnya beberapa menit sebelum data NFP diumumkan secara publik. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang NFP dan berita yang tadi saya sampaikan? Semoga hari ini apa yang saya informasikan bermanfaat bagi Anda dan bisa diimplementasikan di dalam dunia nyata. Terima kasih. Sekian dari saya.